Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Quran surat Al-Munafiqun surat ke-67 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pempanjang telah sarang-rahman doa sayun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Fa fahum fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Idza apabila ja'aka datang kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munafiquna, orang-orang munafik, qalu, mereka pasti akan berkata, nasyhadu, kami bersaksi, kami syahadat, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasul, benar-benar Rasulnya. Wallahu, dan Allah yashhadu, bersaksi, innal munafiqin, bahwasanya orang-orang yang munafik itu lakadzibun, benar-benar pendusta. Ittakhadhu, mereka menjadikan aimanahum, sumpah mereka, junnatan, sebagai tameng. Sumpah yang tadi, nasyhadu innaka la Rasulullah, tameng dari apa? Tameng agar tidak dituduh kafir, tameng agar dinilai sebagai muslim. Tapi fasoddu, kemudian mereka merintangi, menghalangi, ansabilillah, dari jalan Allah. Maksudnya mengganggu, mendolim, merusak, membuat onar, atau mengajak orang-orang beriman untuk berbuat maksiat, bahkan kembali kepada kemurtadan. Fasoddu ansabilillah. Jadi kelihatan bersumpah syahadat agar diakui muslim, tapi amalnya sodoan sabilillah. Innahum, sesungguhnya mereka jelek sekali, makan apa yang mereka amalkan. Dzalika, hal itu, bi'annahum, karena sungguh mereka aman, beriman awalnya, tsumma kafaru, terus mereka kafir. Orang munafik, orang kafir, orang murtad. Fatubi'a, maka dipatri, dicetak, ditutup, mati, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fahum, sehingga mereka la yafqahun, tidak bisa memahami, tidak bisa merenung, tidak bisa berpikir, gara-gara hatinya sudah mati. Sama dengan ayat tahum qulubul la yafqahuna, ya, ciri orang kafir itu punya hati tapi tidak bisa memahami, tidak bisa merenung. Wa idza, dan apabila ra'aitahum, engkau lihat mereka, tu'jibuka, mengagumkanmu, ajsamuhum, badan mereka, maksudnya penampilan mereka, penampilan secara dohirnya memikat. Tidak ada satupun orang yang akan menuduh bahwa dia orang kafir, penampilannya soleh. Wa in, dan jika yaqulu, mereka berkata, tasma, engkau pasti memperhatikan, liqaulihim, perkataan mereka. Orang munafik itu penampilannya memikat, perkataannya juga memikat, membuat orang terpana, terpikat, kepincut. Ka'annahum, seolah-olah mereka khusyubun, kayu-kayu musannadah yang disandarkan. Ini peribahasa di Arab untuk menunjuk sesuatu yang istimewa. Kayu
Kayu-kayu di sana itu kayu-kayu antik, kayu-kayu unik. Di Arab kan batu, gunung-gunung batu. Jadi kayu itu jarang. Kayu itu, ada kayu itu hebat. Rumah juga kan rumah batu. Kayu itu mahal. Ibarat kayu-kayu antik. Apa kayu antik itu? Ya enak dilihat dan sangat memikat. Yang sabuna mereka selalu mengira kulla setiap soihatin teriakan alaihim itu menimpa mereka. Maksudnya orang munafik itu selalu ketakutan kalau setiap kali ada ceramah dari Nabi, ada ayat Quran, takut menyindir mereka, takut membongkar rahasia mereka. Jadi dalam ada yang pengajian siul, jangan nanti korobok siul nyindir sehingga bongkar nani. Umul adubu, mereka adalah musuh. Fahdarhum, hati-hatilah terhadap mereka. Ini peribahasanya musuh dalam selimut. Satu rumah, bahkan satu kamar, tapi ternyata musuh. Satu partai, satu organisasi, satu masjid, tapi ternyata musuh. Hati-hati. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Atas orang mereka maksudnya melaknat mereka, membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka dipalingkan. Surat ini surat yang membongkar di antara surat-surat lainnya tentang orang-orang munafik. Munafik arti asalnya lubang, ada di surat Al-An'am. Wa in kana kabura 'alaika imraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bil ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Jika memang terasa berat hinaan, tantangan dari umatmu bagimu, berpalingnya umatmu darimu, maka silakan kata Allah, jika engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membuat lubang di bumi atau memasang tangga ke langit untuk membawa ayat mujizat bukti, kan orang kafir itu kan selalu bilang, jika kamu betul Rasul, kata orang kafir di surat Al-Isra, tarqa fis sama wa lan nu'mina li ruqika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra. So aku naik ke langit, tapi kami enggak akan percaya kamu naik ke langit sampai kamu bawa kitab langsung kelihatan dari langit. Atau kata orang-orang munafik, kalau memang kamu orang-orang kafir Rasul, maka kamu harus punya kebun. Lalu di tengah kebun itu fajjal anhar tafjiru, alirkan sungai yang deras. Dan di Arab dulu nggak ada sungai yang deras kecuali kalau turun hujan. Nah, ini seruan dari Allah ke Nabi, kalau kamu mau membuat lubang di bumi untuk menunjukkan apa yang ada di dalam bumi dan untuk menunjukkan bahwa kamu Rasul, atau kamu mau naik ke langit untuk bawa malaikat, bawa Allah pun kan, silakan kalau bisa, tapi kan tidak bisa. Kenapa? Karena tetap saja mereka tidak akan beriman. Allah sebetulnya mampu menjadikan semua manusia beriman, tapi Allah tidak berkehendak. Maka janganlah kamu menjadi orang yang bodoh kata Allah. Nah, di sana ada kata-kata nafakon. Nafakon itu lubang. Membahasa sudah melongo.
Jadi video bolong gitu ya. Mau di sini ada lubang tembus, di situ nafakor. Kenapa orang munafik disebut munafik? Karena di surat Al-Maidah ada. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa hum qad dakhalu bil kufri wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Orang munafik itu kalau bertemu dengan kamu, mereka ngomong iman, tapi sebetulnya mereka masuk dengan kekufuran, keluar dengan kekufuran. Kita mau ngomong nanti gitu. Orang munafik itu orang yang ngomong ya. Dari awal lubang, nanti keluar lubang jadi los kayak gitu. Maunya sama orang munafik. Ada juga arti munafik itu habis ya. Itu nanti jadi infak. Kenapa infak disebut infak? Ya memang secara realnya habis harta di dunia untuk ditabungkan di akhirat. Nah kalau munafik habis keimanannya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang munafik itu baru muncul di Madinah. Di Makkah tidak ada. Kenapa di Makkah tidak ada? Karena di Makkah umat Islam masih tertindas. Orang kafir masih berani terang-terangan memperlihatkan kekafiran. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berpuasa, umat Islam mulai mayoritas, mulai banyak orang kafir yang satu malu ya, memperlihatkan kekafirannya. Yang kedua, takut ya, memperlihatkan kekafirannya. Yang ketiga, sengaja tidak memperlihatkan kekafirannya untuk membuat onar ya, mata-mata musuh. Sengaja ya, dia memperlihatkan keislaman untuk merusak Islam, saking bencinya pada Islam. Ada lagi yang malu masa kakak adik bapak ibu semua masuk Islam, saya enggak, tapi hatinya enggak Islam. Ada yang takut kenapa? Takut nanti kalau distatuskan sebagai kafir, jadi warga negara kelas 2, tidak dapat terima, itu takut. Jadi munafik itu kata Ibnu Katsir ini pasti terjadi di satu wilayah yang Islam sudah mayoritas atau berkuasa. Islam belum mayoritas, belum berkuasa mah tidak, atau Islamnya kaya pada hayangan. Orang munafik itu di ayat ini disebutkan kafir. Jadi gelar munafik itu adalah gelar untuk orang kafir. Cuma bedanya dia tidak memperlihatkan kekafirannya. Dia terang-terangan menyebut bahwa dia muslim, syahadat. Bahkan di sini ayat 1 syahadatnya innaka la rasulullah. Ya pakai inna, ya pakai la. Inna sesungguhnya, la sesungguhnya. Kalau kita kan enggak. Wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah cukup. Tapi orang munafik mah saking ingin diyakinkan ya, ini ibarat orang yang jujur dan dusta. Orang yang jujur kalau ngomong apa adanya, saya tidak mengambil itu, saya tidak mencuri itu, mau percaya terserah, tidak apa-apa, percaya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau mendusta, wah sumpah demi Allah gitu, yakinkan dari sumpahnya itu justru kita jadi tahu dia memang pendusta. Ini orang munafik juga begitu, syahadat itu wah sangat nasyhadu innaka la rasulullah. Padahal kudu make lah, enggak usah pakai sumpah-sumpah. Udah aja syahadat. Seolah-olah dia merasa bahwa dia memang tidak layak untuk diyakini sebagai muslim sehingga meyakinkan. Itu ciri orang munafik. Tapi mereka kafir.
Nah, di sini nanti kita perlu bedakan antara munafik yang di Al-Quran ya, dan munafik yang di hadis. Munafik yang di hadis itu Nabi sering menyebut ayat tanda. Tapi tanda itu untuk orang munafik yang asli. Jangan kemudian ketika kita temukan tanda itu di sebagian orang muslim, lalu kita sebut orang muslim itu munafik. Itu sama dengan mengkafirkan orang. Makanya ketika para sahabat dari rumah Ibn ketika berkumpul bertanya, "Aina Malik bin Duhsyun?" Kata para sahabat, "Kemana caranya si Malik bin Duhsyun?" Lalu ditembak sama yang lainnya, "Dzalika munafiq la yuhibbullah wa rasulah." Oh, dia kan munafik, tidak cinta Allah dan Rasul. Nabi langsung jangan ngomong begitu. Kalau orang sudah sadar la ilaha illallah, dia kelihatan sholat, tak boleh disebut munafik. Kalau belum terbukti dia memang kafir. Makanya Nabi mengingatkan orang Islam itu meskipun kadar Islamnya kecil, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Walaupun masuk neraka sebentar, ya sebentar kesapoinnya kali 50.000 tahun gitu. Jadi tidak mungkin selama-lamanya orang Islam itu. Nabi juga mengingatkan siapa saja mengatakan kepada saudaranya muslim kafir, kalau tidak terbukti kafir berarti yang umumnya kafir. Ayyuma mri'in qala li akhil muslim ya kafir faqad ba'a bi ahruma wa idza raja'a ilayhi, hati-hati. Makanya kata para ulama, kalau kita mau saking kebeulnya lalu terucap, "Oh dasar kamu munafik," padahal yang disebut kamu munafik itu masih orang Islam. Beda-beda pemahaman, misalkan beda pendapat dalam rapat, memang akhlak mengejek. Kalau bicara dusta, kalau janji via ingkar, kalau diamanat via dan senangnya pasti aku idafo sama fajar peraku. Jadi selalu membuat musuh. Seharusnya kalau orang Islam itu selalu menjadikan yang lain sebagai teman, apapun madhabnya, apapun latar ini mah, sama tahu ini sama tidak enak dan musuhan. Itu orang munafik. Ya. Orang munafik dulu zaman Nabi karakternya seperti itu. Kalau kemudian ada orang Islam yang sama dengan munafik seperti itu, lalu kita kemudian dasar munafik, itu kandungan tambahan dasar munafik amali gitu. Jadi bukan munafik asli. Dasar munafik siga-siga gitu. Pakai siga. Namun pakai siga, untuk pakai amali berarti kade orang kafir, orang munafik, hati-hati. Jadi jangan, karena kalau kafir di masyarakat kita kan tidak terlalu mudah ya mengucapkan kaum munafik, sering mudah ya ada siapa munafik. Hati-hati, munafik itu sifat intinya adalah kafir. Dan di sini Allah menyebutkan, nanti lebih jelas di ayat berikutnya, ciri orang munafik itu jadi dia senang soduan sabilillah, mengganggu di jalan Allah. Ini yang disebutkan di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Merusak di jalan Allah. Bagaimana merusaknya itu? Sudah seharusnya orang Islam itu rajin sholat, rajin zakat, ini diajak malah malas zakat, malas sholat. Ini bagus. Jadi mengatakan sesuatu yang jelek jadi bagus. Ini mendukung orang kafir itu bagus, jadi
innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Tapi bukan berarti pas sampai jalan-jalan munafik dan akhlaknya seperti munafik. Termasuk sebuah sabilillah yang sering disebutkan di Al-Quran itu yang yastari lahul hadith liyudillah sabilillah, sengaja modal membuat lahul hadis, lahu untuk hiburan, hadis keumuman, bisa lagu, bisa pentas musik, bisa film, sinetron, apapun hiburan, sengaja. Kalau kita tegur itu jangan begitu, oh ini bagus, dakwah demi Islam, ada bagusnya. Tapi kalau bangun justru anusoduan sabilillah, contoh sederhana di waktu sahur yang seharusnya banyak istighfar, ya belum bangun cacak-catakan itu lihat kurnatul istighfar, murojaah Al-Quran, kan rasanya bagus, ini bagus, acara bagus, menemani sahur, itu miriplah seperti itu. Bukan berarti orang-orang munafik kan gaya orang munafik itu kurang lebih seperti itu. Maka kata Allah, innahum sa'a ma kanu ya'malun, mereka itu jelek sekali amalan mereka. Kenapa? Karena sedoang sabilillah beri susupan innama nahnu muslimun, bagus gitu. Dan Allah di sini mengingatkan hati-hati orang munafik itu dari segi penampilan, ya, dari segi perkataan sangat memikat. Ya kita saksikan sendiri bagaimana public figure, bagaimana politisi ketika menjelaskan betapa ini koruptor harus dibela. Sepupu saja koruptor gitu. Kasusnya ini serupa. Hanya karena petinggi partai, hanya ketua pimpinan lembaga negara, wah dibela lagi pusat Indonesia. Bikin kadang Bapak Habibie, bikin kadang Akbar, wah memikat. Nah ini hati-hati, kurang lebih seperti itu. Dan ciri orang munafik itu yang sabuna kulla soihatin alaihim. Ini ada nanti di surat At-Taubah. Mereka itu selalu cemas, yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim surah. Takut orang munafik itu bisi turun surat yang mengkritik mereka. Takut bisi turun ayat mengabulkan mereka. Takut Nabi menjelaskan sifat-sifat mereka. Jadi selalu dalam ketakutan, tidak ada kenyamanan. Padahal ini peringatan dari Allah di awal-awal ayat ini agar kita waspada kepada orang-orang munafik ini. Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, ini ciri ya, bukan berarti yang ada ciri ini kafir mutlak, munafik mutlak. Saya sering bilang bandingkan meja itu yang kakinya 4. Jangan kalau disimpulkan kaki 4 meja salah, ya, sampai oke 4 atau mau 4. Jadi kalau Nabi menyebutkan kayak tadi bicara bohong, janji, karena diamanati, khianat, tukang pasya, bukan berarti yang ada 4 ciri ini kemudian munafik. Boleh, tetapi kembali ke sifat awalnya kafir tidak. Kalau kafir berarti dia munafik. Kalau tidak kafir dia tidak sampai munafik asli. Hadisnya hasan menurut penilaian Syekh Ahmad Syakir. Inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha. Orang-orang munafik itu ada ciri-cirinya yang mereka bisa dikenali dari ciri itu. Tahiyyatuhum la'nah. Tahiyat mereka, tahiyat ucapan selamat pagi, hujan, itu tahiyat. Itu la'nah. Artinya dia tidak mau memuji, tidak mau mewilujengkeun aya teh nyawa teh nyawa. Mulai di masjid gaweana teh ngeutik we jeung ngeutik. Bahasa
ustadznya mudir di Pajagalan. Ya cenah wayahna cenah urang dikritik we cenah masyarakat teh. Oh cenah guruna tara raya. Tapi poho cenah batur teh. Padahal urang minang aya di saat batur kue minggu pore urang mah batur mudah tahun baru Isya masih boleh kurang maya tak kalau kaya tak ada mungkin itu tahiyat jumlah nanti nu halus nanti tahiyatnya kalau bang bolehnya wah hilangnya itu orang munafik. Hati-hati kalau kita selalu menilai seseorang dari kejelekannya itu akhlak orang munafik. Wa ta'amuhum nuhbah, makanan mereka hasil mencuri. Wa ghanimatuhum hulul, ghanimah yang mereka miliki itu hasil menipu. Nilapnya hulul dari bahasa orang menilap. Nilapnya tiga nilap oleh proposal 1 juta ditilap 100.000, betul 800.000 nanti gitu. Itu akhlak munafik. Jadi orang-orang yang dia kaya itu karena dari uang komisi. Dia kaya lantaran loba maju di jalan. Dia kaya dari harta yang tidak halal, korupsi, ini penggelembungan anggaran, ini manipulasi bon, itu orang munafik. Wala yaqrabuna al-masajida illa ajran. Mereka tidak mendekati masjid kecuali anggar. Oh, suka masjid pengajaran. Bagi bulan orang munafik benar dia wah, benar di situ asalnya munafik kabeh. Nah, kita ke masjid Jumatan ngumpul. Tapi jangan hajar. Salat pertama Jumatan itu. Wala yatuna sholata illa dubra. Mereka tidak mendatangi sholat kecuali terakhir. Dijelaskan di sini sama Ahmad Asy-Syakir. Jadi baru kalau sudah dengan takbir terakhir arah dulu. Itu orang munafik zaman dulu gitu. Anu kaburan wae telat wae disebut munafik. Itu emang kecapean. Kecapean berarti. Itu nasolat tadi ladubur. Mustakbirin, mereka itu takabur sombong. Jadi agul dan senang menolak kata Nabi kan sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang. La ya'lafun, tidak lembut, wala yu'lafun, dan tidak bisa dilembuti. Ente lelei jeung teu bisa dileurian. Kasar. Khusyukun billail, dia ibarat kayu di malam hari. Naon kayu di malam hari teh kata Syekh Asy-Syakir yanamuna laila la yusallun. Sare teh penting teh tara salat tahajud. Kan wah ulah bisa mungkin munafik. Urang salat subuh ge hese, komo salat tahajud. Jadi anu pentingna sare wae rata teh jiga kayu penting. Catur we menjauh gitu, menjauh tara salat. Suhubun bin nahar dan bising di waktu siang. Apa bising di waktu siang itu? Yaitu banyak bertengkar, bertirobul aswad bil khusum. Banyak pasya, banyak nyawa, banyak moyong. Ini ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis Ahmad hadis Hasan. Sisanya sudah sering dibahas yang tadi 4 termasuk hadis-hadis yang mengingatkan jangan malas dari sholat subuh dan isya. Karena orang munafik itu subuh dan isya tetap air lohor asal maghrib mah yang subuh isya tak. Nah, tak boleh maka tunggu batul baik sudah maka nyaman batul ulang ke masjid. Batul ke poe naik nama baik jangan ke masjid subuh dan isya dan lewat